Ya dulur, berjumpa lagi di channel kita, channel Petani Muda lur ya. Ya dulur, pagi kali ini kita membahas tentang apa? Pagi kali ini kita membahas tentang pengiritan pupuk yang bisa kita dapat atau racikan atau trik khusus yang bisa kita lakukan agar tanaman kita tetap subur walaupun pupuk yang kita berikan itu separohnya dari biasanya ataupun 50%-nya ya. Ya, terus untuk racikan dan pupuknya itu apa yang bisa digunakan? Untuk mengimbangi dari pupuk tabur kita menggunakan pupuk spray lur ya. Untuk pupuk spraynya itu apa? Ya dulur, untuk lebih jelasnya bisa langsung saja disimak di dalam videonya. Monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Dalam menanam tanaman padi, biasanya kebutuhan nutrisi ataupun pupuk tabur itu amat sangat tinggi lur ya. Karena apa? Karena lahannya itu kurang subur, jadi andalannya itu menggunakan pupuk tabur. Tapi dalam penggunaan pupuk tabur di sini untuk pupuk subsidi kan sudah dibatasin. Jadi banyak petani-petani yang mengeluh gimana caranya agar tanamannya tetap subur dan anakannya banyak, tapi pupuk yang dikeluarkan itu lebih sedikit. Nah, untuk itu kita juga sudah menemukan solusinya lur ya. Kita tinggalkan cara lama yang menggunakan pupuk tabur sebagai pupuk utamanya, tapi kita menggunakan pupuk spray lur, pengganti pupuk tabur. Jadi kita mengkombinasi dari pupuk tabur dan spray agar apa? Agar kita bisa mengirit biaya yang dikeluarkan dan tentunya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal atau lebih banyak daripada menggunakan pupuk yang berlebih. Ya dulur, untuk itu semua bisa langsung simak di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Ya dulur, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi sedulur semua dalam penyimakan videonya itu secara menyeluruh agar apa? Agar info yang kita berikan bisa dicerna, tidak menyebabkan sedulur semua itu salah persepsi. Dan tidak lupa aku tunggu like dan komentarnya dulur. Ya dulur, dalam menanam tanaman padi biasanya banyak petani yang mengeluhkan kekurangan pupuk tabur karena pupuk subsidi sudah dipangkas. Jadi alangkah baiknya bagi sedulur semua itu meninggalkan cara lama. Cara lamanya itu apa? Kebutuhan pupuknya itu yang berlebih atau pemberian unsur nutrisi dari tabur itu berlebih. Karena apa? Karena itu bisa mengakibatkan pembengkakan biaya lur ya. Dan hasil yang didapat itu seperti biasa, nggak ada peningkatan. Nah, untuk itu tentunya kita memberikan solusi lur ya. Solusinya itu apa? Solusinya adalah penggunaan atau pemaksimalan menggunakan cara spray. Cara lama tabur, kalau cara yang sekarang menggunakan spray. Tapi untuk pupuk taburnya kita tetap memberikan lur ya, tapi memberikannya itu tidak berlebih, tapi secara kebutuhan tanamannya saja gitu. Nah, untuk penggunaan pupuk tabur di sini itu kita bisa mengirit sampai 50%. Dan untuk penggunaan pupuk spray di sini itu kita menggunakan apa? Untuk penggunaan pupuk spray tentunya kita tahu fase lur ya, fase vegetatif ataupun fase generatif. Kalau kita mulai dari fase vegetatif. Kalau di fase vegetatif itu biasanya untuk kebutuhan tanaman itu biasanya membutuhkan unsur N dan P, di mana bisa N-nya tinggi ataupun P-nya yang tinggi. Tapi kalau di MT pertama alangkah baiknya penggunaan N-nya itu yang sangat rendah lur ya. Karena apa? Karena curah hujan yang amat sangat tinggi itu bisa menyebabkan nanti tanaman itu asem-aseman atau kelebihan unsur N yang mengakibatkan mudah terjadi serangan jamur pada tanaman. Jadi tingginya itu alangkah baiknya tinggi yang P-nya kalau di musim hujan. Tapi di balik lur ya, kalau di MT kedua itu alangkah baiknya pemberiannya itu adalah N-nya yang sedikit lebih tinggi daripada unsur P-nya atau seimbang P dan N itu sama, itu tidak masalah. Nah,
Terus pupuk apa yang bisa diberikan? Untuk masa vegetatif itu kita bisa menggunakan pupuk seperti pupuk sempurna seperti Sampurna, Gandasil daun, Kristalon dari Merauke, terus bisa menggunakan Jimiantu, Bomb Flower dan lain sebagainya lur ya. Tapi kalau kita menggunakan yang pupuk sempurna itu tadi, tentunya dosisnya itu kita lebihin sedikit. Biasanya kita menggunakannya itu 2 mili, itu kita tambahin menjadi 3 mili. Kita tambahin tingkatin 1 milinya saja gitu lur. Seperti biasanya itu toh, dosisnya berapa kita tambahin 1 mili. Kalau gitu yang cair ya. Terus kita juga bisa menggunakan pupuk majemuk, di mana kita menggunakan pupuk majemuk di sini itu menggunakan seperti pupuk ultradap. Untuk pupuk ultradap di sini ini kandungannya adalah N rendah dan P tinggi, di mana P-nya itu 60% dan N-nya itu cuma 12%. Tapi kalau di MT kedua kita kalau menggunakan pupuk ini ultradap, kita imbangi dengan pupuk taburnya pemberian N-nya yang sangat tinggi atau pupuk ureanya yang lebih tinggi daripada pupuk Ponska-nya ya, untuk pupuk taburnya itu toh. Seperti lahan kita ini, kita sudah memainkan pupuk taburnya dan kita imbangi dengan pupuk spraynya lur ya. Untuk dosisnya, untuk dosis dari penggunaan pupuk ultradap ini kita bisa menggunakannya antara 3 sampai 4 sendok tergantung tanamannya. Kalau tanamannya itu sudah subur atau tanahnya itu sedikit subur, pasti pemberiannya itu sedikit, itu tidak masalah, itu kisaran 3 sendok. Tapi kalau tanahnya itu kurang subur, itu kita bisa memberikan 4 sendok lur ya. Kalau 5 sendok aku sangat jarang sekali itu pemberiannya. Dan tentunya kalau kita menggunakan pupuk ultradap ini itu harus ditambahi dengan pupuk pelengkap lur ya. Untuk pupuk pelengkap di sini mau menambahkan pupuk sempurna atau pupuk mikro itu bisa lur ya. Kalau nggak punya pupuk mikro ya bisa ditambahin pupuk sempurna seperti itu tadi disebutkan di awal, seperti Gandasil atau Kristalon atau lain ya, lain sebagainya itu bisa ditambahin itu, dan dosisnya amat sangat sedikit lur ya. Itu cukup menggunakan 1 sendoknya saja. Kalau menggunakan pupuk mikro ya sama, cuma beda mikro atau sempurna gitu ya penambahannya ini. Terus juga kita bisa menggunakan pupuk yang sempurna tapi ini ditujukan untuk tabur, yaitu NPK 1616. Di sini NPK-nya itu nggak harus yang ini lur ya, ini cuma sampel atau contoh. Itu bisa menggunakan dari Pak Tani atau Yaramila dan lain sebagainya. Tapi di sini yang bagusnya yang ada TE-nya, karena apa? Unsur TE ini adalah plus unsur mikronya. Dan tentunya ini harus dilengkapi dengan unsur pelengkap. Kalau tadi untuk ultradap itu unsur pelengkapnya bisa menggunakan pupuk mikro ataupun pupuk sempurna ya. Tapi kalau kita menggunakan pupuk ini itu tidak bisa lur ya, kita tambahin dengan unsur mikro dan pupuk sempurna itu toh. Karena apa? Karena kalau kita pengaplikasian menggunakan ini kita harus menggunakan bioaktivator ataupun pengurainya. Untuk menggunakan ini kita biasanya menambahkan pupuk ini, yaitu apa? Yaitu adalah asam amino super. Untuk manfaat sudah dijelaskan berkali-kali ya dan berulang-ulang, jadi aku tidak membahasnya. Nah, terus untuk masa generatif kita bisa beralih kembali lur ya, penggunaan pupuk sempurna ataupun pupuk majemuk atau pupuk komplit ya, itu menggunakan NKP. Kalau kita menggunakan majemuk itu bisa menggunakan NKP pada saat masa bunting. Karena apa? Untuk memaksimalkan atau untuk meratakan supaya nanti pada saat keluar male itu bisa serentak. Terus kalau kita menggunakan pupuk sempurna itu bisa menggunakan Gandasil ataupun yang disebutkan tadi. Tapi kita mainnya di dosis lur ya. Dosisnya pasti ya seperti di awal tadi, kita naikin sedikit gitu. Untuk pupuk MKP itu kita tetap menambahkan seperti ini tadi, seperti ultradap kita tambahin dengan pupuk sempurna ataupun pupuk mikro. Tapi kalau kita menggunakan pupuk ini itu sama lur, sama seperti di masa vegetatif, dan dosisnya ya kita tambahin sedikit gitu ya, kisaran 4 sendok. Jadi kalau kita menggunakan ini bisa digunakan dari awal sampai panen. Terus untuk masa pengisian bulir, nah untuk masa pengisian bulir kalau kita menggunakan pupuk majemuk itu kita pindah lagi lur ya, sudah tidak menggunakan MKP tapi menggunakan KNO3, di mana
pupuk ini kandungan K-nya amat sangat tinggi dan ada unsur N-nya. Unsur N-nya di sini kan pada saat pengisian itu dibutuhkan kembali karena juga untuk menghijaukan daun dan juga untuk membantu proses dari pengisian bulirnya itu sendiri. Tapi kalau menggunakan pupuk sempurna seperti Gandasil atau Kristalon dan lain sebagainya itu tadi, itu dosisnya ditingkatkan lagi daripada pada saat masa bunting atau masa keluar male tadi ya, kita tingkatkan lagi menjadi 4 sendokan gitu ya per tangki 16 liter. Kalau untuk menggunakan pupuk KNO3 itu sama menggunakan dosis antara 4 sampai 5 sendoknya, tergantung kesuburan tanamannya juga gitu ya. Kalau menggunakan ini itu sama penggunaannya juga 4 sendok per tangki 16 liternya. Nah, ini tadi lur ya cara kita untuk mengakali tanaman kita itu tetap subur dan hasilnya tetap maksimal walaupun pupuk tabur yang kita berikan itu amat sangat berkurang daripada biasanya atau melakukan pengiritan ya. Ya dulur, aku cukupin sampai di sini. Bagi sedulur-sedulur yang belum jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang suka bisa di like. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.